siapa? Itulah Hirt nih. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah horor Wawa part 114. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkenan ini berbagi cerita di sini, dan juga untuk kalian semua Wawa kesayangan aku yang selalu antusias menunggu KW ini tayang. Dan malam ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang pengalaman horor yang dialamin sama Wawa aku ketika dia kecil, Wak. Karena konon katanya ada sesosok makhluk astral yang tertarik padanya sejak dia masih bayi. Tapi bukan tertarik macam hubungan antara laki-laki dan perempuan, Wak. Tidak, lebih mirip kayak rasa sayang dari abang ke adeknya gitu. Macam pengen ngejagain gitulah. Dan uniknya, Wak, setelah Wawa ini diruqyah pada saat usianya baru 8 tahun, Wawa aku ini langsung gak inget apa-apa gitu loh, Wak, tentang gangguan mistis tuh. Justru dia mengetahui semua kisah ini dari kedua orang tuanya dan juga dari gambar-gambar yang pernah dia buat pada saat dia masih balita dulu. Penasaran kan sama kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya sama kayak aku, yaitu Nadia dari Jawa Barat. Halo Nadia. Jadi, Wak, kisah ini bermula di tahun yang sama ketika Nadia ini lahir, tepatnya di tahun 2006. Dan FYI, Wak, Nadia ini adalah anak pertama. Orang tuanya tentu pasti senang kali lah kan menyambut kelahiran anak pertama mereka ini. Dan by the way juga ya aku bilang lagi kalau semua cerita yang disampaikan Nadia ini juga berdasarkan keterangan dari orang tuanya Nadia semasa Nadia ini masih kecil. Nah, jadi, Wak, pada saat itu Nadia dan kedua orang tuanya ini tinggal di rumah nenek yang memang berada di Jakarta. Sampailah akhirnya setelah usianya Nadia memasuki 8 bulan, ayahnya mendapatkan pekerjaan baru, Wak, di Jawa Barat. Alhasil pindahlah mereka itu kan dari Jakarta ke rumah baru yang memang tidak jauh dari tempat ayahnya bekerja di Jawa Barat nih. Nah, di rumah baru ini lah, Wak, hal-hal mistis pun mulai meneror mereka. Dimana semenjak Nadia ini dan keluarganya pindah ke rumah baru, ada banyak sekali kejadian aneh yang terjadi, Wak. Mulai dari berbagai barang yang tiba-tiba jatuh sendiri sampai suara-suara misterius yang entah datang dari mana asalnya. Dan mereka sering sekali dikejutkan dengan suara ketukan di pintu, Wak. Dan waktu diceknya nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Dan nggak cuma itu aja, Wak. Mereka ini juga sering sekali mendengar seperti ada orang yang berjalan-jalan di dalam rumah pada tengah malam. Awalnya kedua orang tuanya Nadia ini berusaha untuk mengabaikan aja, Wak, hal-hal tersebut atau gangguan-gangguan itu. Mereka mikirnya ya itu cuma gangguan-gangguan kecil aja lah dari penunggu rumah nih. Toh kan konon katanya di setiap rumah atau setiap tempat kan pasti ada penunggunya ya kan. Tapi sayangnya, Wak, gangguan-gangguan yang ada di rumah mereka ini tidak kunjung mereda. Dan karena juga ngerasa teror horor itu sudah sangat-sangat mengganggu, ayah Nadia yang memang notabene-nya pun juga beragama kali, taat beragama kali ini ya, jadi semakin rajin itu, Wak, mengaji di rumah kan. Setiap malam nih rumah tuh dibacain Yasin sama ayahnya. Tapi entah kenapa, Wak, ya gangguan ini kayak macam bandel kali gitu loh, tetap masih ada, nggak hilang-hilang juga. Nah, mengetahui gangguan mistis di dalam rumah baru itu belum menghilang, kedua orang tuanya Nadia pun nggak gentar, Wak. Mereka terus tuh rajin mengaji dan berusaha mengabaikan teror-teror tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, tanpa terasa Nadia yang masih bayi itu udah mulai bisa merangkak nih, Wak, ya. Nah, di momen itulah, Wak, secara bersamaan nih kejadian-kejadian horor yang menghantui keluarganya mereka ini semakin mengkhawatirkan. Karena kalian tahu, pada suatu hari ketika ayahnya si Nadia ini lagi bekerja, mamanya kan jadi cuma sendirian aja nih di rumah ngurusin Nadia ya kan. Dan pada saat itu secara mengejutkan ibunya Nadia melihat bayi Nadia ini ya lagi merangkak, Wak, dengan cepat masuk ke arah kamar mandi. Ngelihat hal itu sontak kaget lah mamanya, karena astagfirullah anakku. Dengan panik ibu pun langsung lah, Wak, berlari mengejar Nadia yang masuk dalam kamar mandi itu. Takutnya Nadia tergelincir ke kamar mandi. Tapi, Wak, pas ibunya Nadia sudah sampai di depan kamar mandi, bisa kalian tebak ibunya nengok apa? Nengok hantu? Tidak. Ternyata kamar mandi itu kosong, Wak. Nggak ada Nadia di dalam situ, tidak ada. Macam mana nggak makin panik mama ini kan? Sambil tergopoh-gopoh, mamanya pun terus lah itu mencari keberadaan Nadia di dalam kamar mandi itu. Dicari di kamar mandi nggak ada, keluar rumahnya dicari keliling ke sana kemari, tetap juga ibunya Nadia ini tidak menemukan Nadia di mana. Dan kalian tahu, Wak, di waktu yang bersamaan ibu Nadia pun akhirnya menemukan Nadia yang sedang tertidur di kasur bayinya, di posisi yang sama ketika mamanya ninggalin Nadia tadi.
di kasur, bukan di apa, bukan di kamar mandi, nggak ada di tempat mana-mana, Wak. Merangkak mungkin dia nak dari kasur itu, tidak, Wak. Kasur bayi ini di sekelilingnya tuh macam ada pagar pembatas, tahu kalian kan, baby box tuh, macam gitu. Ukurannya kan tinggi-tinggi itu, jadi sangat mustahil kalau Nadia yang masih bayi ini bisa keluar dari sana. Kalaupun Nadia ini bisa keluar dari kasur bayinya, masa iya sih dia bisa merangkak secepat itu ke kamar mandi, terus balik lagi dia masuk lagi dalam keranjang bayi? Kan nggak mungkin. Langsung tidur pula dia tuh. Aneh ya kan? Dan setelah mengalami kejadian janggal itu, ibunya Nadia langsung mikir, oh udah nggak betul ini. Udah nggak betul. Makin parah ini gangguannya. Udah mulai bisa megangan aku ya kan. Ibaratnya kayak gitu. Nah ibu yang semulanya cuek-cuek aja dengan teror mistis di rumah itu, akhirnya udah mulai ngerasa ketakutan, Wak. Karena kali ini gangguannya kan udah mulai ngerembet ke Nadia. Bahkan nih, Wak ya, sejak saat itu ibu Nadia ini juga sering mendengar ada suara bayi ketawa. Padahal pada saat itu Nadia ini lagi diem. Entah Nadia ini lagi tidur, yang pokoknya lagi nggak ketawa. Ada itu suara apa? Suara bayi. Dan tidak ada bayi lain di sekitar rumah mereka, Wak. Tetangga-tetangga mereka udah besar semuanya. Itulah bayi itu. Suara dari mana ketawaan tuh? Akhirnya gara-gara takut Nadia ini kenapa-napa, ibunya Nadia pun memutuskan untuk tidak pernah membiarkan Nadia ini sendirian. Nah ayah yang khawatir setelah mengetahui bahwa gangguan-gangguan ini sudah mulai mengarah ke anaknya Nadia, akhirnya dia pun menjadi semakin rajin mengaji, Wak. Dan makin rajin juga membaca doa-doa di rumahnya. Dan ajaibnya nih, Wak ya, entah kenapa gangguan horor itu pun mulai berangsur-angsur berhenti. Dan hal ini, Wak, terus bertahan ini hingga beberapa tahun kemudian ketika ibunya Nadia dinyatakan positif hamil lagi. Jadi hamil anak keduanya, adiknya si Nadia. Nah meski teror horor itu sudah berhenti, ayah ya masih takut, Wak, nanti pada saat adiknya Nadia lahir jangan-jangan nanti gangguan mistisnya bakal balik lagi nih. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, selama ibu Nadia ini mengandung anak kedua, ayah selalu menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran di selembar kertas dan harus dibawa oleh ibu kemanapun ibu pergi. Nah singkat cerita, pada tahun 2010 adiknya Nadia lahir, Wak. Dan alhamdulillahnya apa yang dikhawatirkan sama kedua orang tuanya Nadia itu tidak terjadi. Alhamdulillah, gangguan horor yang sebelumnya menghantui mereka ini ternyata nggak balik lagi. Keadaan rumah pun jadi terasa begitu tenang dan damai. Ya awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Sampai akhirnya ketika Nadia berusia 4 tahun dan adiknya yang kecil ini masih berusia beberapa bulan, kedua orang tuanya mengajak mereka untuk pergi berziarah. Dan ketika mereka sudah berada di dalam area pemakaman, secara mengejutkan Nadia menunjuk ke satu arah dan dia berkata, "Bunda, kakek itu tidak sopan. Masa dia dudukin kuburan, Bunda?" Itu katanya. Nah mendengar ucapan Nadia yang tiba-tiba seketika orang tuanya pun jadi panik lah, Wak. Karena waktu mereka ngelihat ke arah yang ditunjuk sama Nadia nggak ada siapa-siapa di situ. Nah dari situ lah, Wak, kedua orang tuanya ini pun sadar bahwa apa yang dilihat sama Nadia ini pasti bukan manusia. Ayah pun langsung buru-buru menggendong Nadia dan mereka pun semua bergegas balik keluar dari pemakaman. Dan anehnya, Wak, pada saat itu semua orang yang juga sedang berziarah di sana tampak seperti memperhatikan Nadia. Entah apa yang lagi mereka tengok, tapi yang jelas ayah sama ibu udah gak mau ambil pusing lagi dan memilih untuk segera pergi dari pemakaman itu. Dan sejak kejadian itu, Wak, teror horor di rumah mulai terjadi lagi. Dan lagi-lagi kali ini gangguannya terpusat ke siapa? Ke Nadia. Dan menurut kesaksian kedua orang tuanya, Wak, Nadia ini sering kali berbicara sendiri. Dia sering ketawa-ketawa sendiri gitu loh. Dan hal ini terus berulang, Wak ya, sampai Nadia umur 6 tahun. Dan entah gimana ceritanya, di momen itu kedua orang tuanya Nadia pun akhirnya tahu bahwa anak pertama mereka atau Nadia ini ternyata Indomie. Jangan bercanda dong. Indigo. Semakin hari Nadia yang bisa melihat keberadaan mereka pun jadi sikapnya semakin aneh, Wak. Jadi berubah aneh sih Nadia nih. Karena khawatir Nadianya kenapa-napa, orang tuanya pun jadi sering kali mengurung Nadia di rumah dan tidak memperbolehkannya pergi kemana-mana. Bahkan nih, Wak, ya, saking anehnya sikap anak sulung mereka ini, ayah dan ibu sampai harus 8 kali ganti ART loh. Karena semua ART yang kerja sama mereka ini pada takut sebuah sama si Nadia. Pada saat itu cuma ada satu ART, Wak, yang nggak takut sama hantu. Mereka manggilnya si ART ini Teteh. Tapi saya Teteh ini nggak lama pula bisa bekerja di sana, Wak, karena dia harus balik kampung mau nikah dia. Alhasil lagi-lagi orang tuanya Nadia ini pun hanya sendirian dalam mengurus Nadia dan juga adiknya. Nggak ada ART yang betah, Wak, jaga si Nadia. Ya Allah. Dan menurut cerita dari kedua orang tuanya lagi, Wak, salah satu keanehan Nadia yang sangat janggal dan juga menyeramkan adalah dia ini sering memanggil satu nama asing, yaitu Hirt. Ibunya berkali-kali nanya sama si Nadia kan, Hirt itu siapa, Nak? Dia kakak laki-lakinya Nadia, Bunda, kata. Emang orangnya kayak gimana? Ya kayak Nadia sama Bunda gini, tapi dia lebih tinggi. Oh gitu ya. Hir itu tinggal di mana, Nak? Tinggal di sini, di rumah kita, Bunda. Entah siapa sosok Hir yang dimaksud sama si Nadia ini, tapi sosok inilah yang sering sekali dia ajak bicara.
Kok aku merinding tiba-tiba? Pokoknya sihir ini selalu diajak bicara, Wak. Orang tua Nadia ini sering sekali melihat Nadia asik ngobrol sendiri dengan sosok yang tidak kasat mata bernama Hirt itu tadi. Dan karena orang tuanya udah semakin khawatir dengan kondisi Nadia, setiap hari, Wak, ayah ini selalu memberikan Nadia segelas air putih yang memang sudah dibacakan Yasin dan juga doa-doa. Tapi, Wak, meskipun sudah didoakan berkali-kali nih ya, ternyata hal itu tidak mempan. Nggak mempan. Nadia masih saja bersikap aneh dan terus menunjukkan interaksinya dengan Hirt. Ada bau yang agak asing, nggak busuk tapi baunya. Udahlah. Dah. Nadia jadi sering menunjukkan interaksinya sama si Hirt kan, Wak. Dan parahnya lagi, Wak, sikap aneh Nadia ini tidak berhenti di Hirt aja. Nadia ini bahkan sampai bisa menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya Nadia. Misalnya nih, kalau misalnya dia lagi pengen nonton TV, Wak, dia nggak perlu lagi repot-repot nyari remote pencet. Enggak, tinggal suruh mereka ini aja buat nyalain TV, nyala sendiri TV itu. Nah, melihat sikap Nadia yang makin gak karu-karuan ini, ibunya Nadia pun akhirnya mengambil satu langkah besar, Wak. Kalian tahu, pada saat itu ibunya memutuskan untuk menjauhkan Nadia dari adiknya. Kenapa, Wak? Ibunya takut adiknya ini nantinya jadi ikutan kenapa-napa gegara dekat sama Nadia terus, Wak. Ya alhasil apa, di titik itu Nadia pun jadi cuma main sendiri aja atau sesekali juga ditemanin lah itu sama sihir. Nah, hal-hal yang dialami sama Nadia dan keluarganya ini, Wak, masih terus terjadi sampai akhirnya gangguan tersebut pun memuncak pada saat Nadia berusia 8 tahun. Ya, jadi waktu itu, Wak, jam 10 malam, ibu Nadia ini keluar dari kamarnya dan berniat untuk pergi ke kamar mandi. Nah, kamar mandi di rumah mereka ini, Wak, letaknya bersebelahan dengan TV. Untuk menuju ke sana tuh ya harus lewat lagi ruang keluarga terlebih dahulu kan, which is ruang TV itu. Nah, pas ibunya lagi jalan mau ke kamar mandi ini, tiba-tiba dia mendengar suara TV nyala. Di situ mamanya kesal, Wak, karena dia yakin yang nonton TV ini pasti si Nadia, nggak mungkin ayah, karena ayah kan udah tidur tuh di kamar. Dan pas ibu nyampe di ruang TV, ternyata memang betul, Wak, ibu melihat Nadia lagi duduk menghadap TV dan membelakangi si ibu. Melihat hal itu ya ditegur lah sama ibu kan, Nadia, kok masih nonton TV kau? Udah malam nih, nak, ayolah tidur, besok sekolah kau. Seolah tidak mendengar ucapan ibunya, Nadia cuma bisa diam tak bergeming, diam aja di sebelah. Nah, pas ibu mau negur lagi, tiba-tiba ibu melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot, Wak. Kalian tahu, di momen itu secara mengejutkan ibu melihat ada satu sosok yang tiba-tiba muncul dari belakang punggungnya Nadia. Ini Nadia tuh duduk ngadep ke sini kan. Si sosok tuh berdiri depan Nadia ngadep ke ibu. Dan di posisi itu sosok ini saling berhadap-hadapan, Wak, sama ibu. Dan kata ibu, sosok itu berwujud seorang laki-laki muda berbadan tinggi. Rambutnya agak panjang memang dan perawakannya itu macam orang bule. Dan ketika melihat sosok itu, hanya ada satu nama yang terbersit dalam benak ibu. Siapa? Itulah Hirt. Dengan menahan rasa takutnya, ibu pun memberanikan diri untuk berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara itu sosok tersebut, aduh, Wak, kenapa ya? Gak pernah loh aku semerinding ini, sumpah. Padahal bukan di bagian klimaks lah gitu ibaratnya kan. Dah, oke. Baca Quran tuh, baca ayat suci Al-Quran kan ibu dalam hati. Sementara itu sosok tersebut masih terus berdiri memandang ke arah ibu dengan tatapan tajam. Nah, kayak gitulah, Wak. Perlahan-lahan ibu memberanikan diri untuk berjalan mendekatinya. Dan ketika posisi mereka sudah semakin dekat, ibu mencium ada aroma obat. Hah? Ada aroma obat. Hah? Ada bau yang agak asing. Nggak busuk tapi baunya. Gak mau aku. Aku takut. Aku bentar dulu. Aku baru ngeh aroma obat. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi Nadia kabur sebentar karena ada satu hal yang aku baru ngeh gitu. Mungkin juga kalian ngeh.
Tapi nggak usah lah aku ceritakan di sini karena mungkin juga kalian sudah tahu. Tapi ini kan waktunya buat Nadia Wawa yang bercerita kan, bukan Nadia Umara gitu. Jadi kita lanjutin aja. Jadi kan Wak, tiba-tiba ibu mencium aroma obat yang sangat pekat menguap dari si tubuh sosok ini. Dari situlah Wak, keberanian ibu pun langsung rontok seketika. Ibu langsung menjerit ketakutan dan tergesa-gesa berlari kembali ke kamar untuk memanggil ayah. Dengan panik ibu membangunkan ayah yang masih tertidur sambil terus mengguncang-guncang pundak ayah. Ibu bilang, ayah bangun ya, bangun. Ngantuk ayah di Bunda. Ngapa? Ayah bangun ya. Itu tadi di ruang TV Bunda lihat sesuatu. Sesuatu apa? Ada laki-laki tinggi besar ya, mukanya kayak bule. Masa iya? Dia ngapain di sana? Bunda nggak tahu ya. Tadi di sana juga ada Nadia, dia lagi nonton TV. Bunda takut Nadianya kenapa-napa. Ayolah kita cek sama-sama. Kira tanpa menunggu waktu yang lama, ayah dan ibu pun langsung berlari ke arah ruang TV. Dan sesampainya mereka di sana, ternyata ruangan itu sudah dalam keadaan kosong. Wah, nggak ada siapa-siapa, termasuk sosok si Nadia. Termasuk Nadia nggak ada. Sosok tadi hilang, Nadianya nggak ada. Mereka hanya melihat TV yang masih menyala dan menampilkan layar berwarna abu-abu. Karena panik ya kan, ayah dan ibu pun segera mencari keberadaannya Nadia. Nah pas mereka membuka kamar Nadia, ternyata anak sulungnya itu lagi tidur pulas Wak. Di situ ayah dan ibu makin kebingungan lah. Kalau Nadia udah tidur, jadi siapa nih yang ibu lihat di depan ruang TV tadi ya kan? Apa secepat itu Nadia bisa balik lagi ke kamar dan tertidur pulas? Ya kan? Nah karena nggak tahan dengan teror mistis yang semakin parah, ayah dan ibu pun memutuskan untuk segera membawa Nadia untuk diruqyah Wak. Beberapa hari kemudian Nadia pun dibawa ke banyak sekali ustadz kenalan ayah. Tapi sayangnya meski sudah berkali-kali diruqyah, kondisi Nadia masih tetap sama aja Wak. Bahkan nih Wak ya, setiap kali Nadia mulai dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak bereaksi apa-apa. Cuma bengong aja. Gitu. Macam kayak gak mempan gitu loh Wak ruqyahnya. Nah pada saat itu kedua orang tua Nadia betul-betul udah ngerasa kayak buntu kali Wak. Mereka tidak tahu harus bawa Nadia kemana lagi untuk berobat. Akhirnya di tengah keputusasaan itu, ayah dan ibu pun memutuskan untuk membawa Nadia ke orang pintar atau dukun. Tapi Wak, bukannya berhasil mengobati Nadia dari gangguan mistis, hasilnya ternyata malah lebih parah. Kenapa? Karena kalian tahu, dukun-dukun yang didatangkan untuk mengobati Nadia ini justru lari ketakutan ketika mereka melihat Nadia. Boro-boro ditolongin Wak, yang ada mereka lari terbirit-birit, malah jiper duluan tuh loh. Belum sempat ngelakuin apa-apa nih ya, padahal mereka sudah langsung terbirit-birit pergi entah kemana. Nah ngerasa gak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk Nadia, ayah dan ibu pun udah hampir menyerah Wak. Tapi ternyata justru di momen itulah pertolongan pun datang. Seorang teman lama ayah yang merupakan seorang Habib tiba-tiba datang menawarkan bantuan kepada ayah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nadia yang pada saat itu berusia 8 tahun pun langsung diruqyah di salah satu masjid dengan dipimpin oleh Habib tersebut. Nah pada saat ruqyah ini berlangsung Wak, Habib membacakan beberapa ayat suci Al-Quran di hadapannya Nadia. Mendengar lantunan ayat-ayat suci tersebut, Nadia seketika pingsan langsung Wak. Tapi pingsannya nggak lama kali. Tiba-tiba Nadia bangun lagi dan posisinya berubah Wak, bukan terduduk lagi, langsung berdiri tegap. Dan di momen itulah Nadia mengatakan sesuatu yang membuat seisi ruangan tersebut kebingungan. Nadia berbicara bukan dengan suara khasnya. Pada saat itu suaranya berubah menjadi suara seorang pria. Lalu dengan emosi sambil menatap ke arah ibunya, Nadia berkata, Kenapa kau mengganggunya? Kenapa? Kata gitu. Suara laki-laki ini. Dan di momen itu orang-orang udah pada paham lah kalau Nadia ini kesurupan. Tapi Wak, yang bikin mereka bingung lagi adalah kenapa Nadia terus menatap ke arah ibu kan dengan sorot mata yang menyiratkan kemarahan. Dan kenapa pula Nadia malah nanya kenapa ibu mengganggunya. Padahal kan selama ini justru sosok itulah yang udah ganggu si Nadia toh. Gak Nadia aja, keluarganya juga. Terus-terusan ditatap sama sorot mata yang marah. Lama-lama ibu ketakutan juga lah. Belum berdarah saya takutnya nengok si Nadia kesurupan. Seisi ruangan juga kembali dibuat terkejut ketika Nadia tiba-tiba Wak berlari menghampiri mamanya. Masih dengan emosi yang meluap-meluap, Nadia yang lagi kesurupan itu seketika dicekek ya mamanya. Dicekeknya Wak. Melihat Nadia yang sedang berusaha untuk mencelakai ibunya, ayah pun langsunglah menahan si Nadia kan. Sekuat tenaga ayah berusaha melepaskan cekikan tangan Nadia dari leher mamanya tuh. Tapi ternyata Wak, tanpa diduga-duga tenaganya ayah ini kalah kuat Wak dibanding tenaganya Nadia. Masih kecil 8 tahun Nadia tuh. Ayah kewalahan. Akhirnya orang-orang pun datanglah menghampiri mereka dan saling membantu untuk memisahkan Nadia dari ibunya. Dan setelah dibantu oleh 8 pria dewasa, akhirnya cekikan Nadia ini pun berhasil terlepas. Tapi pada saat itu Nadia ini masih terus
histeris, Wak. Dia masih terus berontak gitu lah, seolah ingin kembali mencelakai si mama. Nah, pada saat orang-orang masih berusaha untuk menahan Nadia sambil terus menatap ibu dengan marah, tiba-tiba Nadia kembali berteriak. Dia bilang, lepaskan aku harus membunuhnya. Dia akan melukai Nadia, dia akan membuat Nadia hancur sama seperti ibuku. Aku harus membunuhnya. Itu katanya, Wak. Nah, mendengar ucapan Nadia, seketika semua orang yang menyaksikan proses ruqyah itu pun tercengang, Wak. Mereka nggak habis pikir, kok bisa sosok yang merasuki Nadia ini beranggapan bahwa ibu Nadia ini akan mencelakai Nadia. Padahal kan selama ini ibu ini selalu bersikap baik sama anak-anaknya, Wak. Ibu sangat menyayangi Nadia dan bahkan juga tidak pernah sedikit pun terpikirkan untuk menghancurkan anak sulungnya itu. Kenapa tiba-tiba si sosok nih ngomong kayak gitu ya kan? Tapi, Wak, meskipun memang ruqyah itu berjalan dengan kacau, mereka terus tetap tuh melanjutkan prosesnya hingga akhir. Dan di ruqyah ini mata batinnya Nadia juga akhirnya ditutup, Wak. Dan karena prosesnya juga sangat panjang dan juga tentunya melelahkan, kurang lebih 1 jam kemudian tubuh Nadia pun terkulai lemas. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, seketika Nadia pun jatuh pingsan, Wak. Terus sekitar 2 jam kemudian setelah Nadia pingsan, dia pun akhirnya sadar kembali. Dan ketika Nadia ini terbangun, Nadia sudah tidak ingat apa-apa lagi, Wak. Macam orang amnesia. Bahkan Nadia ini lupa kalau sebelumnya dia itu Indomie. Dan setelah ruqyah ini selesai dilakukan, Wak, kehidupan Nadia dan juga keluarganya pun alhamdulillahnya berjalan normal. Tidak ada gangguan-gangguan mistis. Gangguan-gangguan mistis itu pun sudah hilang, Wak. Karena apa? Mata batinnya Nadia sudah ditutup. Kelakuan-kelakuan aneh Nadia sebelumnya pun sudah tidak terjadi lagi, Wak. Pokoknya setelah ruqyah itu kehidupan mereka baik-baik aja lah. Nah, tapi, Wak, meskipun gangguan itu sudah tidak ada, ibu dan kalian pasti sebenarnya masih penasaran kan? Siapa sebenarnya sosok yang sudah mengganggu Nadia ini? Apa betul dia adalah sosok Hirt? Kalau memang Hirt, kenapa sosok tersebut benci kali sama ibu sampai pas ruqyah itu berlangsung, ibu pun hampir dibuat celaka ya kan? Nah, rasa penasaran itu pun perlahan-lahan terjawab ketika pada suatu hari tanpa sengaja ibu menemukan buku gambar milik Nadia, Wak. Nah, Nadia ini, Wak, waktu kecil memang suka ngegambar. Kadang gambar-gambarnya udah random aja, tipikal gambaran anak-anak pada umumnya ya kan? Tapi, Wak, di dalam buku gambar itu ibu juga melihat ada gambar lain yang agak sedikit mencurigakan. Di dalam buku itu ibu melihat ada gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Tapi ini bukan gambaran keluarganya Nadia, Wak. Entah keluarganya siapa lah yang Nadia gambar, tapi yang jelas 2 anak dalam gambar tersebut adalah laki-laki. Ya, nah di gambar pertama ini, Wak, terlihat sosok ibu sedang memberikan sesuatu semacam hadiah gitulah ke salah satu anak mereka. Tapi anehnya anak yang satu lagi nggak dikasih apa-apa. Dan gambar tentang keluarga itu nggak cuma satu rupanya, Wak. Di halaman lainnya Nadia kembali menggambarkan hal yang serupa. Bedanya di halaman kedua ini Nadia menggambar salah satu anak laki-laki dalam keluarga tersebut dicoret gitu loh dengan tanda silang. Tapi sayangnya di gambar kedua ini Nadia tuh nggak kayak ngasih tahu penjelasan apa-apa lah, Wak. Betul-betul cuman gambar aja, gambar laki-laki kepala disilang gitu aja. Akhirnya ibu pun hanya bisa menyimpan rasa penasaran itu sendirian aja ya kan. Oh, begini gitu. Singkat cerita, Wak, hari-hari pun berlalu dan di tahun 2014 lalu ibu pun kembali lagi hamil anak ketiga, adik keduanya si Nadia. Dan masih di tahun yang sama di 2014 itu adik kedua Nadia pun lahir. Nah, di momen kelahiran adiknya inilah, Wak, akhirnya rasa penasaran yang ibu simpan selama bertahun-tahun itu pun terjawab. Dimana pada saat ibu melahirkan, ibu ini sempat bermimpi, Wak, bertemu dengan sosok pemuda yang sudah menemani Nadia ketika dia kecil dulu. Sesuai dengan yang selalu diceritakan oleh Nadia, pemuda tersebut pun memperkenalkan diri sebagai Hirt. Dan di dalam mimpinya itu jugalah Hirt menceritakan kisah hidupnya termasuk alasan kenapa dia begitu benci pada ibu. Jadi, Wak, ternyata semasa hidupnya dulu si Hirt ini sering sekali disiksa sama mama kandungnya sendiri. Hirt juga dituntut untuk menjadi anak yang sempurna. Dia harus mendapatkan nilai-nilai yang terbaik di sekolahnya. Dan dia ini juga tidak diperbolehkan untuk bolos sekolah. Izin sakit nggak boleh, harus sekolah terus kau. Terus pada suatu hari Hirt ini tiba-tiba ngerasa kepalanya sakit, Wak. Dan sakitnya itu bukan yang sakit biasa, sakit kali. Saking sakitnya nih ya, sampai-sampai Hirt ini nggak kuat buat berangkat sekolah. Tapi pada saat Hirt ini mengabarkan tentang sakit kepalanya itu, ibunya malah nggak percaya. Ibunya malah menganggap si Hirt ini bohong aja, kalau lagi cari-cari alasan aja kamu buat bohong, buat bolos ya kan. Alhasil Hirt pun udah nggak punya pilihan lain lah selain menuruti perintah ibunya untuk tetap berangkat ke sekolah. Nah, sakit kepala yang sedang dirasakan Hirt ini, Wak, semakin menjadi-jadi lagi. Makin sakit lagi dia waktu berangkat ke sekolah itu ya kan. Tapi bukannya membawa Hirt ini ke rumah sakit, ibunya malah memberikan obat ke Hirt, obat yang tanpa merek gitu, Wak. Karena takut disiksa terus sama mamanya kan, akhirnya Hirt pun teruslah meminum obat tersebut dan menahan rasa sakitnya. Minum, dikasih
dikasih obat ini kan, obat tanpa merek tuh diminum sama dia. Dan hal itu pun terus Hirt lakukan sampai akhirnya pada suatu hari di sekolahnya Hirt mengalami kejang-kejang, Wak. Pada saat itu Hirt yang kejang-kejang ini pun langsung pingsan. Dan entah apa yang terjadi padanya pada saat itu, tapi yang jelas setelah terbangun Hirt ini sadar bahwa dia sudah meninggal. Pada saat itu Hirt bilang ke ibunya Nadia lewat mimpi, "Aku berusaha mencari tahu tentang kematianku di rumah sakit itu. Dan tanpa sengaja aku mendengar dokter berkata bahwa obat yang diberikan ibuku adalah obat berbahaya. Aku meminumnya berkali-kali hingga tanpa sadar aku overdosis. Dan kau tahu apa yang paling menyakitkan dari kejadian itu? Di hari kematianku aku melihat ibuku sama sekali tidak merasa bersalah. Dia malah meninggalkanku di sana sementara ayah sibuk mencari uang untuk membayar rumah sakit. Aku kesal sekali dengan ibuku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah meninggal." Aduh, sedih kali, Pak. Dengan raut wajah yang sangat sedih, Hirt pun melanjutkan lagi ceritanya. Jadi katanya nih, Wak, ya, setelah kematiannya itu Hirt ini kayak nggak bisa pergi kemana-mana gitu, Wak. Dia ngerasa kayak udah nggak punya harapan lagi. Sampai akhirnya Hirt melihatlah seorang bayi yang baru saja lahir. Dia langsung tertarik sama bayi tersebut. Dan siapa bayi yang baru lahir ini? Bayi yang dimaksud sama si Hirt ini? Itulah si bayi Nadia tuh. Itulah kenapa Wak Hirt ini selalu mengikuti Nadia sejak bayi. Dan saking seringnya Hirt ini nempel sama si Nadia, lama-kelamaan Nadia pun bisa melihat keberadaan si Hirt ini. Dan setelah mengetahui Nadia bisa melihatnya, Hirt pun jadi ngerasa bahagia kali, Wak. Dia ngerasa sayang kali sama Nadia langsung. Dan dia ingin selalu menjaga Nadia. Awalnya Hirt ini memang gak ada punya niat jahat, Wak. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian, setelah si Nadia ini tumbuh besar, dia melihat ibu Nadia ini mendidik Nadia dengan keras gitu loh. Nah, didikan ibu yang keras pada Nadia inilah yang kembali membangkitkan memori sedih dalam dirinya Hirt, Wak. Hal itu kembali lagi mengingatkan dirinya pada ibu kandungnya sendiri. Ibu kandung yang sudah tanpa sengaja membuat Hirt meregang nyawa, ya kan. Alhasil Hirt pun jadi takut Nadia ini akan bernasib sama seperti dirinya. Dia gak mau, Wak, hidup Nadia ini jadi hancur seperti apa yang dialami dulu. Itulah kenapa si Hirt ini jadi benci kali sama ibunya Nadia. Macam jadi kayak trauma gitu loh. Nadia ini juga bakal diapa-apain sama mamanya, Wak. Dan pertemuan antara ibunya Nadia dengan Hirt di dalam mimpi itu pun masih terus berlanjut, Wak. Sampai di akhir sebelum Hirt ini menghilang dari mimpinya, dia menyampaikan sebuah ancaman pada ibu. Dan kalian tahu Hirt ini ngancam apa sama mamanya si Nadia? Hirt berkata, "Kali ini aku membiarkanmu. Tapi jika kamu berani mengganggu Nadia lagi, aku akan kembali." Itu katanya, Wak. Ya Allah! Dan gak lama setelah mendengar ancaman dari Hirt, barulah ibu seketika terbangun dari tidurnya. Waktu nengok jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ibu terbangun dalam keadaan basah kuyup, Wak. Macam, ya karena keringat dingin itulah. Tapi meskipun sempat dilanda rasa ketakutan, untungnya sampai hari ini sosok Hirt sudah tidak pernah muncul lagi. Nadia dan keluarganya pun dapat melanjutkan hidup mereka dengan tenang, Wak. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, Nadia mengetahui kisah Hirt ini dari kedua orang tuanya dan juga dari buku gambar miliknya, Wak, ya. Kata Nadia, di dalam buku gambar itu dia dulu sering sekali menggambar sosok Hirt yang sedang bermain dengan nyawa. Meski begitu penasaran dengan sosok tersebut, Nadia yang kini juga sudah tumbuh remaja dan juga sudah tidak pernah sekalipun bertemu dengan sosok Hirt itu lagi, Wak. Alhamdulillah. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita dari Nadia yang sejak bayi dia punya sosok penjaga bernama Hirt. Aku rasa juga sebenarnya Hirt ini salah paham sama ibunya Nadia, Wak, ya. Karena dia punya trauma semasa hidup. Jadi kalau misalnya dia ngelihat ibunya Nadia bersikap keras dikit aja sama Nadia, itu tuh udah langsung bikin dia marah gitu loh. Padahal kan biasa tuh mama tuh agak sedikit tegas sama anaknya kan. Nah, si Hirt ini beranggapan itu keras, macam oh nanti dia kayak mamaku dulu tuh gitu. Tapi, Wak, di balik itu semua melalui cerita ini juga kita macam lagi diingatkan lagi bahwa selain kewajiban seorang anak untuk berbakti pada orang tua, ada juga hak anak untuk menerima kasih sayang dan juga perlakuan baik dari orang tuanya, ya. Semoga apapun nih peran yang kita jalani sekarang, entah sebagai anak, entah sebagai orang tua atau peran apapun itu, kita selalu bisa menjadi orang baik bagi sesama, Wak, ya. Dan kita doakan juga semoga Nadia beserta keluarganya sehat selalu, bahagia dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Gimana menurut kalian soal cerita ini? Apakah kalian juga punya teman yang sama seperti Nadia? Atau mungkin kalian juga punya kisah horor yang lebih menegangkan dan membagongkan lagi? Kirim aja semua kisah horor kalian ke email di bawah ini, sertakan juga nomor WhatsApp serta Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.